Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana, reporter konten di segmen Cici Cuan. Nah Sobat Cuan, jadi di pekan ketiga Agustus 2026, FTSE akhirnya merilis pengumumannya hasil peninjauan ulang terhadap pasar saham Indonesia. Ini sebenarnya gue udah bahas di 2 episode sebelumnya soal gimana sih proyeksi FTSE dan segala macam, dan sekarang udah update. Hasilnya FTSE kembali menunda rebalancing atas saham-saham dari pasar saham Indonesia. Sebenarnya efeknya apa sih dengan adanya penundaan lagi? Apakah ini jadi sentimen negatif atau bisa jadi peluang nih buat investor untuk investasi? Nah, di video kali ini gue akan bahas tuntas semuanya sampai strategi apa sih yang kira-kira Sobat Cuan, gue dan teman-teman semuanya bisa lakuin atau terapin. Sebelum masuk ke dampaknya, gue jelasin sedikit. Jadi, pas 18 Agustus 2026, FTSE Russell akhirnya mengumumkan kalau mereka memperpanjang penundaan penambahan saham baru dari saham Bursa Efek Indonesia, serta sebagian besar perubahan klarifikasi indeks setidaknya sampai Desember 2026. Artinya nggak akan ada saham baru sampai akhir 2026 ini. Langkah ini tuh sebenarnya bisa jadi sentimen negatif karena artinya apa? Potensi inflow dari investor asing yang masuk ke pasar saham Indonesia itu bisa sedikit terganggu karena penyedia indeks global kayak FTSE Russell ini tuh sebenarnya bisa jadi acuan buat si investor-investor besar, terutama fund manager atau pengelola dana besar buat masuk ke pasar saham Indonesia. Jadi biasanya mereka nyari ini kira-kira di indeks ini mana yang oke buat dijadiin benchmark untuk mengelola portofolio mereka. Nah, kalau misalnya FTSE ini menunda, berarti ini bisa jadi acuan buat investor global juga tetap menunda melirik saham-saham Indonesia. Sebenarnya kalau dilihat dari pengumumannya si FTSE kemarin itu, kenapa penundaan ini diperpanjang sampai Desember 2026? Karena sebagai penyedia indeks global, FTSE ini pengen lihat reformasi yang dilakukan oleh otoritas Bursa Indonesia, baik itu otoritas jasa keuangan, Bursa Efek Indonesia bersama SRO lainnya itu benar-benar konsisten dan proven gitu. Nggak cuma sekedar ya di tahap awal aja. Dan ini udah sering banget gue mention kalau penyedia indeks kayak FTSE dan MSCI itu maunya benar-benar reformasi yang berjalan seutuhnya. Benar-benar saham yang benar-benar masuk ke indeks mereka adalah saham yang bisa diperdagangkan. Harga saham yang terbentuk dari mekanisme pasar, bukan cuman dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu lah. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri juga udah ngasih pernyataan atas pengumuman FTSE ini. Mereka sih bilang kalau mereka akan terus berkomunikasi dengan penyedia-penyedia indeks global termasuk FTSE maupun MSCI terkait upaya reformasi-reformasi yang telah mereka lakukan dan hasil update-update dari penyedia indeks global itu. Masuk ke pertanyaan yang paling serius atau mungkin yang kalian Sobat Cuan bertanya-tanya. Kenapa sih pengumuman FTSE ini penting? Sebenarnya dampaknya apa sih buat pasar saham Indonesia? Seperti yang tadi gue udah singgung sedikit, FTSE ini kan penyedia indeks global. Artinya si FTSE ini punya beberapa indeks. Nanti fund-fund manager global baik dari Inggris atau dari negara Eropa lainnya itu yang ngelola dana ya, aset manajemen atau manajemen investasi bakal ngelihat indeks yang dibuat sama FTSE ini atau MSCI. Ini konsepnya sama sebenarnya. Ketika si MSCI atau FTSE ini bikin indeks, misalkan indeks A, si fund manager atau pengelola dana itu bakal ngelihat nih kalau ada saham baru, beberapa saham baru atau saham keluar, mereka secara pasif, secara regularly mengikuti rebalancing dari indeks itu, mereka juga akan melakukan penyesuaian portofolio. Kalau misalkan ada saham masuk, asumsinya nih secara teori, si fund manager itu, penyedia dana itu, pengelola dana itu bakal mengakumulasi lah istilahnya saham-saham yang masuk ke indeks global itu. Nah, sebaliknya kalau misalkan ada yang dikeluarkan dari indeks global itu, pengelola dana ini yang punya dana-dana gede bakal juga mengurangi atau mengeluarkan saham itu. Dampaknya lebih terasa kepada investor-investor yang cuman transaksinya sekali, 2 kali, tapi duitnya gede gitu. Nggak kayak kita-kita nih ya, Sobat Cuan yang kalau transaksi tuh mungkin sedikit, tapi bisa nih setiap hari aktif. Nggak ngikutin indeks ABC, nggak ngikutin indeksnya FTSE, nggak ngikutin indeks LQ45. Jadi analisisnya berdasarkan keputusan pribadi atau masing-masing. Nah, itu tuh nggak ngaruh kalau buat ke kita-kita sebenarnya. Cuman karena ada potensi outflow itu tetap mempengaruhi pergerakan harga sahamnya.
Makanya, pengumuman FTSE ini menjadi salah satu sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Sobat Cuan juga nggak bisa salah kaprah nih, apakah dengan penundaan FTSE sampai Desember 2026 pasti saham Indonesia bakal dibuang istilahnya atau dijauhkan oleh investor global? Sebenarnya nggak juga, karena kan nggak ada saham yang dikeluarkan dan nggak ada saham yang dimasukkan. Jadi sebenarnya bukan serta-merta kita itu jadi nggak menarik lagi buat investor asing buat diinvestasikan. Tapi ini seakan-akan memberikan ruang lah untuk mereka berpikir lagi kira-kira reformasi yang dilakukan oleh otoritas bursa ya, baik OJK maupun BE ini udah benar-benar dilaksanakan atau belum. Sebenarnya yang tadi gue udah bilang, kalau misalkan mereka atau fund manager yang portofolionya nggak ngikutin indeks, mereka sebenarnya bisa aja beli-beli saham dari saham-saham Indonesia sesuai dengan perhitungan mereka masing-masing, valuasinya masing-masing. Tapi itu memang yang ada fund manager yang nggak ngikutin indeks atau indexing. Nah, masalahnya bukan cuma FTSE doang nih yang ngeluarin pengumuman, tapi di sepekan sebelumnya MSCI juga ngeluarin pengumuman hasil rebalancing Agustus 2026. Hasilnya ada 2 saham yang dikeluarkan dari Global Standard Index, yaitu saham Gotoh dan saham Cepin. Nah, keluarnya 2 saham itu dari indeks standar global itu justru memicu outflow yang bisa dibilang cukup besar ya, karena kan exposure dari investor-investor asing bakal berkurang seperti yang tadi gue mention. Tekanannya cukup berasa kalau kita lihat dari misalkan pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan ketiga dan pekan kedua, IHSG cukup tertekan karena sentimen MSCI dan FTSE ini. Dari beberapa analis yang udah gue wawancara, sebenarnya kan seberapa besar sih dampak pengumuman MSCI dan FTSE? Ya kalau menurut mereka, MSCI dan FTSE itu kita nggak bisa nutup mata kalau mereka berdua adalah salah satu gerbang untuk dana investor asing tuh masuk ke pasar saham Indonesia. Karena itu tadi mereka menyediakan indeks. Investor-investor asing yang sebenarnya kan agak susah sebenarnya kan ngelihat 900 hampir 1000 emiten di Indonesia, mana yang menarik, mana yang bagus itu kan sebenarnya cukup challenging, apalagi itu baru Indonesia. Mereka kan ngelola dananya cukup besar, nggak ngelihat cuma di Indonesia, bisa aja di Singapura, di emerging market lainnya. Makanya dengan adanya indeks-indeks yang disediakan oleh MSCI sama FTSE itu sangat-sangat ngebantu mereka. Jadi bisa dibilang pengumumannya MSCI FTSE ini bisa jadi sentimen yang mempengaruhi pergerakan harga pasar atau IHSG termasuk inflow investor asing. Tapi itu nggak cuma jadi salah satu sentimen yang paling mempengaruhi, enggak. Sentimen makro fundamental juga tetap mempengaruhi pergerakan harga saham dan termasuk indeks harga saham gabungan. Jadi kalau berdasarkan catatan kontan nih dan laporannya bursa, sejak 15 Juli 2026, bursa itu udah menerapkan indikator baru yaitu Price Impact Ratio. Metodologi baru buat saham-saham yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration atau HSC, atau saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi. Itu sebenarnya udah gue bahas, kalian kalau mau cari tahu apa itu HSC bisa cek di playlist Cici Cuan. Sederhana itu indikator tuh ngeliat nih seberapa besar sih transaksi bisa mempengaruhi harga saham sebuah perdagangan. Tujuannya kenapa si price to impact ratio dipakai, bisa ngeliat nih harga yang dipegang tuh bener-bener hasil transaksi di pasar. Selain itu, Bursa Efek juga lagi menggabungkan potensi penggabungan informasi afiliasi dan data keterbukaan pemegang saham di atas 1%. Harapannya yaitu transparansi akan semakin terbuka, investor global, penyedia indeks global juga ngeliat pasar saham Indonesia lebih transparan dan investable lah, tradable gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sampai akhir tahun MSCI ini tetap ngeluarin saham Indonesia terus, FTSE juga nggak ada kemajuan buat nambahin saham, lebih banyak saham yang keluar, potensi outflow itu juga semakin besar. Nah terus gimana strategi buat investor? Dari beberapa analis yang udah gue wawancarai, di saat kondisi kayak gini adanya outflow itu sebenarnya bisa menekan indeks harga saham gabungan termasuk si saham-saham blue chip maupun saham-saham yang jadi primadona investor asing. Apakah saatnya untuk all in? Saran investor sih nggak juga, sebaiknya nggak gitu. Tapi kalau misalkan ada koreksi harga pada saham-saham blue chip yang fundamentalnya oke dan secara valuasi
menarik, atraktif, murah dari secara historis, kalian boleh tuh cicil-cicil beli. Tapi ingat, dengan adanya potensi outflow, tekanan jual itu atau penurunan harga belum akan berhenti. Nah, itu bisa diterapkan tuh analisis-analisis taktikal kapan untuk masuk untuk mendapatkan harga terbaik. Sekian video Cici Cuan kali ini, semoga IHSG-nya semakin hijau lah. Semoga ada sentimen positif yang bisa ngedorong pergerakan harga saham di Indonesia. Kalau ada saran, masukan, dan gue mau bahas apa, jangan lupa ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.